sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu di Fellowship Yogyakarta Minggu 19 Mei 2024. Saya akan menyampaikan satu tema yang saya beri judul "Tidak akan ada masa antikris sebelum Israel itu dimeteraikan". Jadi sungguh masa antikris itu tidak akan datang sebelum Israel itu dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pertobatan secara massal, pertobatan secara nasional di bangsa Israel itu merupakan satu tanda bahwa masa antikris itu nanti sudah dekat, saudaraku, dan hitungannya sudah bisa dihitung dengan bulan atau mungkin tahun, saudaraku. Jadi ketika nanti bangsa Israel itu sudah dimeteraikan, ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Karena saat ini bangsa Israel itu sebagian masih menolak Tuhan Yesus Kristus. Bukan sebagian kecil, tapi sebagian besar bangsa Israel itu menolak Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu diizinkannya pada saat ini terkena goncangan-goncangan, sudah berbagai macam himpitan terjadi. Itu memang seizin Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di akhir zaman, bahwa di akhir zaman bangsa Israel itu harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, Tuhan yang dahulu disalibkan, Tuhan yang dahulu diolok-olok di sana, saudaraku, Tuhan yang dahulu dihina, disesah di sana. Nah, ketika nanti bangsa Israel itu bertobat dan mau mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, maka saat yang disebut masa antikris itu sudah dekat. Saudaraku, di dalam tema 2 minggu yang lalu saya sampaikan kalau masa antikris itu tidak bisa dicegah oleh siapapun. Tetapi masa antikris itu juga, saudaraku, tidak akan terjadi sebelum Israel ini dimeteraikan. Jadi ini menjadi batasannya menjadi sangat sempit, saudara. Saya beri satu clue yang sangat dekat. Jadi masa antikris itu tidak bisa dibendung, dan masa antikris itu terjadinya, saudaraku, adalah setelah bangsa Israel yang sebagian besar menolak Tuhan Yesus Kristus itu mengalami pertobatan nasional. Saudaraku, bangsa Israel nanti akan menerima Tuhan Yesus dan terjadi pemeteraian yang secara hurufiah disebut sebagai 144.000 suku-suku di Israel itu nanti dimeteraikan. Dimeteraikan itu merupakan tanda pasti, saudaraku, bahwa bangsa Israel sudah kembali kepada Yesus Kristus, Yesus yang ditolak. Ingat, saudaraku, orang yang percaya Yesus, orang Kristen itu di sana minoritas, saudaraku, jumlahnya sedikit, persentasenya sangat kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti ketika terjadi pertobatan nasional, Tuhan Yesus diterima secara luar biasa di sana, saudaraku, dan untuk proses berjalannya ke sana itu perlu himpitan-himpitan, saudaraku. Dan Tuhan izinkan banyak himpitan terjadi pada bangsa Israel. Bukan Tuhan nggak sayang, justru Tuhan sayang. Tuhan akan menggenapi janjinya, supaya nanti ketika bangsa Israel itu angkat tangan, Tuhan akan memeteraikan orang-orang dari suku bangsa Israel itu. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8. Dibaca Ibu Tami. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Jadi yang dimeteraikan, yang ditulis di dalam kitab Wahyu itu adalah dari bangsa Israel, ya. Jadi kalau yang dari bangsa non-Israel itu tidak dituliskan. Kenapa, saudaraku? Karena sudah berjalan 2000 tahun yang lalu. Diberi kesempatan sekitar 2000 tahun. Bangsa Zaitun liar atau Goyim itu sudah diberi waktu 2000 tahun. Setelah Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus dicurahkan, orang-orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Saudaraku, mulai saat itu pemeteraian demi pemeteraian itu terjadi. Saudaraku, nah yang ditulis di dalam kitab Wahyu ini bukan pemeteraian kepada bangsa Goyim, bukan pemeteraian kepada bangsa non-Israel, tetapi yang ditulis dan menjadi ciri di dalam kitab Wahyu justru adalah pemeteraian bangsa Israel. Saudara perhatikan baik-baik, ini ditulis di Alkitab, saudaraku. Jadi yang menjadi tanda dekatnya masa antikris, tanda dekatnya masa pengangkatan, itu saudaraku justru adalah dimeteraikannya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu bertobat, menerima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, saudaraku, maka saat itulah nanti masa antikris itu sudah dekat. Dibaca, ayo. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, saudaraku, di sini disebutkan janganlah merusakkan bumi, laut, pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bom nuklir yang memiliki kemampuan untuk merusak jagat raya, lautan dan daratan itu, saudaraku, pohon-pohon itu tidak akan diizinkan dirusak sebelum Israel itu dimeteraikan. Saudaraku perhatikan baik-baik. Apa yang disebut sebagai, saudaraku, masa antikris itu bahkan tidak akan bisa muncul, tidak akan bisa nongol sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan. Kenapa toh, saudaraku, kok Israel itu penting dijangkau? Karena Israel itu pilihan Tuhan, kekasih Tuhan, meskipun saat ini memang oleh karena Injil, Israel itu dikatakan menjadi setru Kristus, menjadi setru Allah oleh karena Injil. Saudaraku, tetapi mereka itu pilihan yang ketika sudah sangat dekat dengan akhir zaman, Israel itu harus diselamatkan, Israel harus dipeluk kembali. Saudaraku, Israel menjadi kesayangan Tuhan kembali. Maka pada saat itulah ketika Israel nanti dimeteraikan itu dikasih tanda. Tandanya apa? Roh Kudus yang memeteraikan. Roh Kudus itu tandanya kalau memeteraikan bagaimana? Saudaraku, mereka percaya Tuhan Yesus kemudian menerima Roh Kudus itu dimeteraikan. Saudaraku, ya dilanjut. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya, 144.000 dari semua suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Ini bahasa hurufiah, nanti ada arti secara rohaninya juga. Saudaraku, jadi pemeteraian atas bangsa Israel itu penting. Makanya kegerakan Buddha Putih yang tujuan intinya itu mari kita menginjil kepada Israel, mari kita mengobarkan api Injil ini kepada bangsa Israel supaya Israel itu terima Tuhan Yesus. Itu inti dari kegerakan Buddha Putih yang saya sampaikan, yang saya canangkan, saudaraku. Sebab kalau Israel itu nanti sudah dimeteraikan, saudaraku, mari kemudian kita berbicara tentang masa antikris, tentang rapture dan lain sebagainya. Prestasi puncak dari gereja asal non-Israel, prestasi puncak dari hamba-hamba Tuhan yang berasal dari non-Israel, dari Zaitun liar itu, ketika mereka bisa melakukan gerakan besar di akhir zaman untuk pertobatan Israel yang ditulis di dalam Roma pasal 11 ayat 31. Oleh karena kemurahan yang sudah kamu peroleh, maka engkau harus menjangkau Israel. Diamanatkan dalam Roma 11:31 seperti itu. Saudaraku, ayo dilanjutkan tadi. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Iya. Dari suku Ruben 12.000. Ya. Dari suku Gad 12.000.
Dari suku Asyer 12.000. Iya. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari Terus? suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Ya, jadi ada 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Kemudian mungkin ada yang kritis bertanya, ini suku Dan di mana kok nggak ikut dimeteraikan, saudara? Nah, suatu ketika nanti akan saya terangkan, tapi saat ini bukan waktunya saya menerangkan hal tersebut, tetapi ini berkaitan dengan karakter sifat suku Dan, ya, saudaraku, yang dulu terlibat dalam pemberhalaan lembu emas dan lain sebagainya. Saudaraku, suku Dan ini memiliki satu reputasi yang kurang begitu baik. Saudaraku, sampai di sini tidak dicatat itu kenapa, kita akan bahas nanti lain kali, ya. Pada saat ini saya akan membahas mengenai pemeteraian Israel. Saudara, jadi 144.000 ini nanti akan dimeteraikan dari suku keturunan Israel. Kalau secara hurufiah ini masih kurang. Saat ini jumlah bangsa Israel yang terima Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus itu sekitar 70.000. Saudaraku, padahal Alkitab katakan 144.000. Secara hurufiah saja ini masih kurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal jumlah bangsa Israel, orang Yahudi dan orang Israel semuanya di sana itu kira-kira 8 atau 9 juta. Saudaraku, maka mari kita mengadakan kegerakan besar untuk membawa Injil ini kepada Israel. Kalau selama ini saudara ini sudah kendel banget, belusuan masuk ke desa-desa, masuk ke hutan-hutan, masuk ke suku primitif, saudaraku, mengabarkan Injil. Nah, ketika kuota keselamatan Injil untuk bangsa-bangsa non-Israel itu sudah penuh, kata Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, ketika kuota untuk bangsa Zaitun liar itu sudah penuh, untuk bangsa-bangsa lain itu sudah penuh, maka Tuhan itu kembali sayang pada Israel. Nah, waktunya ketika Tuhan sayang kembali kepada Israel, ayo kita sekarang menginjil Israel. Saudaraku, dalam kegerakan besar di akhir zaman. Ya mungkin bukan di dalam situasi yang enak, yang nyaman. Saudaraku, memang tidak di dalam suasana yang nyaman. Maka perlu satu movement, satu kegerakan yang dahsyat dan besar yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga akan memberitahu saudara bahwa cara pemeteraian untuk orang beriman itu di dahi, ya saudaraku. Artinya tanda spiritual atau tanda rohani. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-1, itu orang itu kalau dimeteraikan, saudaraku, ada tanda di dahi. Ini merupakan tanda spiritual, tanda rohani, di mana ketika orang itu dimeteraikan, orang itu tidak perlu berduyun-duyun antri minta dicap di tangan kanannya gitu, enggak, saudaraku. Nah, ini beda nanti dengan kasusnya pemeteraian dalam tanda kutip yang dikerjakan oleh antikris. Mereka akan melakukan pemeteraian secara fisik. Jadi tangan kanannya itu akan dicap, saudaraku. Mereka akan antri. Ayo, antri supaya mendapatkan tanda dari antikris. Tetapi orang yang dimeteraikan Roh Kudus itu bukan dengan cara berduyun-duyun atau antri supaya dicap kayak gitu, saudaraku. Tetapi bahkan ketika saudara sendiri berdoa di rumah, saudara merenungkan firman, menghayati firman, memeditasikan firman, sudah bersujud kepada Tuhan, pada saat itu sudah dipenuhi, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu sangat bisa, saudaraku. Jadi ini pemeteraian orang-orang beriman itu seperti itu. Nanti, jadi ketika kita memeteraikan Israel, kita tidak harus mendudukkan 144.000 orang itu mungkin di tempat yang luas gitu di Israel sana, di mana di lembah Megiddo, Harmagedon itu, saudaraku, kita mengumpulkan 140. Enggak, saudaraku, enggak perlu.
Karena pemeterian yang dilakukan Roh Kudus itu, saudaraku, membuat orang-orang Israel nanti akan insaf, bertobat, akan banyak pertobatan di sana, dan ini akan disaksikan banyak orang. Saudaraku, meskipun kita nanti nggak perlu mengumpulkan orang Israel kemudian supaya berduyun-duyun KKR sejumlah 144.000, tidak seperti itu. Pemeterian orang beriman itu didahi. Artinya ketika saudara di mana saja, saudaraku, di dalam ingatanmu, pikiranmu, hatimu itu percaya Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, itu dimeterai. Tetapi kalau pemeteraian yang dilakukan antikris, itu orangnya harus datang, saudaraku, harus dicap, celep tangan kanannya supaya nanti bisa memiliki akses jual beli di zaman antikris itu. Nanti akan kita baca ayatnya. Jadi pemeterian orang beriman itu didahi. Artinya dimanapun saudara berada, di rumah ketika saudara berdoa, menghayati firman, percaya Tuhan Yesus, saudara bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika saudara bersekutu, berbakti, apalagi saudaraku, saudara bisa diurapi Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini pemeteraian orang beriman. Itu didahi, artinya tanda spiritual, tanda rohani. Orang tidak perlu berduyun-duyun ngantri. Ini juga Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya. Nanti ketika kita mengadakan doa pemeteraian itu, kita nggak perlu mengumpulkan orang Israel, mendudukkan mereka KKR kayak gitu, tidak, saudaraku. Karena Roh Kudus bisa mendatangi. Saudaraku, orang-orang Israel itu mereka percaya Tuhan Yesus dengan kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Jadi pemeteraian itu, saudaraku, artinya mereka ditandai oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1. Ini orang yang dimeteraikan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, jadi orang yang dimeteraikan itu di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Saudaraku, jadi ini pemberian tanda secara spiritual. Itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus ketika saudara sendiri di kamar, bisa, saudaraku. Ketika saudara berbakti, bisa, saudaraku. Ketika saudara bersekutu bersama keluarga, bisa, saudaraku. Makanya ini pemeteraian yang dilakukan oleh Roh Kudus itu seperti itu. Saudaraku, beda dengan pemeteraian dalam tanda kutip ya, iblis juga memberi cap atau karakma. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 13, pemeteraian yang dikerjakan oleh iblis itu di dahi dan di tangan kanan. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya harus ada perkumpulan fisik untuk dicap, saudaraku. Harus ada perkumpulan fisik, antre orang itu. Entah apa bentuknya, nanti saya tidak akan menyebutkannya. Ketika tanda karakma itu diberi, orang itu harus antre secara fisik. Saudaraku, berduyun-duyun antre secara fisik. Tetapi ketika orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, nggak harus antri secara fisik, saudaraku. Sudah di rumah menghayati firman, sudah bersekutu bersama keluarga menghayati firman, sudah berbakti di gereja menghayati firman, sudah bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, ini bedanya. Pemeteraian oleh iblis itu, saudaraku, harus terjadi perkumpulan fisik, antri untuk dicap di tangan kanannya. Cep gitu, saudara, dicap. Karakma bahasanya itu, saudaraku. Tepatnya itu, saudaraku. Jadi iblis itu nanti akan memberikan tanda milik untuk orang-orang yang mengikutinya dengan karakma, tepatnya diberi cap pada tangan kanannya, saudaraku. Yuk kita akan membaca ini Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Iya, amin. Jadi nanti
semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, itu berduyun-duyun secara fisik, supaya mereka diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, supaya mereka memiliki akses jual beli. Lanjut ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Sudah ke ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Iya, 666. Ini karagma atau cap yang diberikan oleh iblis, oleh Lucifer, saudaraku. Tetapi orang-orang kudus dari bangsa Israel sebelum masa antikris itu datang, saudaraku, sungguh masa antikris itu tidak akan datang sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan. Ingat baik-baik kata-kata ini. Ini bersumber dari firman Tuhan, ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 tadi, 1 sampai 8. Saudaraku, ditulis bahwa sebelum melaju ke arah Wahyu pasal 13 itu, Wahyu 7 itu harus dilalui dahulu. Saudaraku, artinya pemeteraian atas bangsa Israel. Supaya apa toh dimeteraikan? Supaya bangsa Israel itu terima Tuhan Yesus. Saya ini berulang sampaikan, kalau kita saja, saudaraku, sudah mendapat kemurahan, mujizat, kekayaan, hikmat, kemuliaan oleh karena Injil. Sedangkan Israel itu saudara darah dagingnya Tuhan secara genetik. Mereka belum terima Injil. Kalau kita tidak terbeban untuk menginjili mereka, saudaraku, ini kita orang Kristen yang nggak tahu diri. Kita sudah diberi kekayaan, kita sudah diberi kecerdasan, hikmat, tetapi kita tidak terbeban menginjili Israel. Israel yang adalah saudara, familinya Tuhan Yesus. Kita tidak terbeban, maka kita adalah orang-orang yang gak tahu diri. Oleh karena itu, saya serukan, mari sekarang kita adakan gerakan besar di akhir zaman untuk menjangkau bangsa Israel, menginjili bangsa Israel, supaya terjadi pertobatan massal, pertobatan nasional di sana. Mengenai caranya, nanti bisa saya jelaskan lebih detail di lain kesempatan, ya, saudaraku. Mengapa Israel ini yang bertobat menerima Yesus ini menjadi tanda akhir zaman, saudaraku? Sebab Israel itu kekasih Tuhan, pilihan Tuhan, saudaraku. Dan kalau Israel itu sudah dijangkau dalam kegerakan besar di mana Tuhan memakai kita, kemurahan yang sudah kita peroleh lewat Injil Kristus itu kita pakai untuk menginjili bangsa Israel. Itulah waktunya kegerakan kuda putih. Ini berulang saya sampaikan ya, supaya saudara mudeng atau jelas tentang kitab Wahyu. Kita akan membaca Roma 11 ayat 25 sampai 31. Ini amanat ketika kuota dari bangsa non-Israel itu sudah penuh atau pleroma atau penuh ya, sudah mencapai ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan balik pada bangsa Israel dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Nanti pelaksanaannya di Wahyu pasal 6 1 dan 2 ayatnya. Kemudian hasilnya di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 tadi hasilnya. Saudaraku, sekarang kita akan membaca ini ayat tentang kegerakan kuda putih. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 dibaca Ibu kami. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab saudara-saudara, Ya. supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Jadi kerajaan surga itu memiliki ukuran. Berulang kali saya sampaikan Wahyu 11 ayat 1 dan 2, Wahyu pasal 21, Saudaraku, Yerusalem baru itu punya ukuran. Dan orang yang masuk itu juga ada jumlah, ada kuotanya. Saudaraku, bukan unlimited, saudaraku, tetapi ada kuotanya. Bahwa
jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu nanti akan diukur masuk kepada jalur keselamatan. Setelah ukurannya itu penuh, maka Tuhan itu akan kembali menyayangi Israel. Dan orang nggak boleh sok pinter. Di sini dikatakan, jangan menganggap dirimu pandai. Ini bahasa Indonesianya sok pinter, saudaraku. Orang yang sok pinter itu gimana? Yang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel. Tahunya, wah yuk sekarang menginjil ke seluruh dunia. Nanti kan tahu-tahu pengangkatan. Tidak, saudaraku. Sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, saudaraku, meskipun saudara kesana kemari menjangkau Afrika, menjangkau Malaysia, menjangkau Sarawak, menjangkau Argentina, meskipun saudara mider keliling bumi, tetapi kalau Israel itu belum engkau injili, belum percaya Tuhan Yesus, belum dimeteraikan, nggak akan datang apa yang disebut pengangkatan itu, saudaraku. Masa antikris apalagi, saudaraku, itu juga belum akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pemeteraian bangsa Israel itu penting. Dan ini dikerjakan ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, itu dari Goyim, dari Zaitun liar, dari kita semua, itu nanti akan ada jumlah yang penuh. Ada hitungannya orang yang masuk surga itu, saudaraku. Dan setelah itu penuh jumlahnya, maka Tuhan akan kembali sayang pada Israel, menjangkau dalam kegerakan besar di akhir zaman. Dan ketika menjangkau itu, Tuhan akan memakai kita yang sudah diberikan berbagai macam kemurahan oleh karena Injil. Ayat 26. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus? Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus? Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Iya, mengenai Injil itu Israel itu memang seterunya Tuhan oleh karena kita, saudaraku. Terus? Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Terus 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Terus? Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-31 ini. Demikian juga Israel itu, mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh. Ini apa tuh, saudara? Kemurahan yang kita peroleh ini. Kemurahan yang kita peroleh itu Injil. Berkat yang kita dapat karena Injil. Hikmat, kuasa, kekayaan, mujizat, kesembuhan. Saudaraku, itu yang kita peroleh. Supaya dengan apa yang kita peroleh tersebut, kita menjangkau mereka. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kita diberi mandat atau amanat untuk kegerakan kuda putih, untuk menjangkau bangsa Israel. Itu kegerakan kuda putih. Saudaraku, kegerakan kuda putih Wahyu pasal 6 itu bukan iblis, tetapi itu kegerakan kudus untuk menjangkau bangsa Israel, untuk membawa Injil kembali kepada Israel. Saudara, sedangkan kita, ya saudaraku, bangsa Zaitun liar itu sudah diberi waktu. Kita yang berasal dari non-Israel itu sudah diberi waktu oleh Tuhan untuk dimeteraikan. Jadi kendien pemeteraian itu, saudaraku, bukan baru-baru saja atau sekarang atau nanti sebentar lagi, bukan. Sudah sejak dulu, dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus sejak dulu. Kurang lebih 2000 tahun sudah diberi waktu untuk dimeterai oleh Roh Kudus. Ini waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja non-Israel, kepada bangsa Zaitun liar. Kita akan membaca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi dimeteraikan itu di sini dikatakan karena kamu telah
mendengar firman kebenaran. Pertama, orang yang dimeteraikan itu harus mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan di dalam dia, kamu juga ketika percaya, setelah mendengar Injil tadi kemudian percaya, itu kemudian dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa memeteraikan saudara dimanapun saudara berada. Oleh karena itu pemeteraiannya itu di dahi, saudaraku, artinya di dalam kepikiran saudara, di dalam hati saudara. Dan tentunya kalau di dalam hati dan kepikiran sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, perbuatan kita pun akan mengikutinya, akan melakukan perbuatan-perbuatan kudus, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibaca ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin, saudaraku. Jadi bangsa Zaitun Liar yang terdiri dari jemaat hasil dari penginjilan ke seluruh penjuru bumi, kita ini saudaraku, kita semua non-Israel ini saudaraku, bangsa Zaitun Liar, Goyim ini saudaraku, ini terdiri dari jemaat-jemaat hasil penginjilan ke seluruh bumi atau yang disebut amanat agung. Jadi kita ini merupakan buah-buah atau hasil dari penginjilan yang dikerjakan oleh amanat agung Tuhan Yesus yang ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, juga Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Terus Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Terus Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga dan di bumi. Terus Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudaraku, jadi Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini sebetulnya peristiwanya sama dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, cuma ditulis dari sudut pandang yang berbeda. Saudaraku, di sana ada amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi, dan kita merupakan hasil dari penginjilan itu. Kita menerima Injil. Saudara ingat dulu yang nginjili saudara siapa? Sampai saudara bisa percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu dari siapa? Saudaraku, itu dari hasil amanat yang disebut amanat agung Tuhan Yesus ini. Saudaraku, kita juga akan membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." amin. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, itu artinya dimeteraikan. Ketika saudara dimeteraikan, saudara akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, saudaraku, ini satu amanat pemberitaan Injil yang awal, yang mula-mula itu berasal dari Yerusalem, kemudian seluruh Yudea, kemudian Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita ini termasuk ujung bumi, saudaraku. Indonesia itu termasuk negara yang sangat jauh dari bangsa Israel, ya. Bahkan dikatakan dari negeri timur yang jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini amanat agung supaya Injil itu diberitakan, dan sekarang sudah sampai pada kita, saudaraku. Tetapi yang disebut amanat agung ini ada batasnya, saudaraku, yaitu setelah
bilangan bangsa-bangsa non-Israel yang ditetapkan Tuhan itu jumlahnya genap. Saudaraku, jadi amanat agung, apa yang disebut dengan amanat agung Kristus, itu ada batasnya, yaitu setelah bilangan bangsa-bangsa non-Israel itu jumlahnya penuh. Jumlahnya sudah memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan Roma 11:25 tadi. Saudaraku, jadi Injil itu ya saudaraku berasal, keselamatan itu berasal dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, Samaria, seluruh ujung bumi. Inilah yang disebut di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kegerakan penginjilan. Saudaraku, kegerakan amanat agung. Nah, setelah penuh dari bangsa-bangsa lain seperti yang diamanatkan dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 tadi, maka kita berkewajiban dan diberi amanat oleh Tuhan untuk mempertobatkan Israel supaya menerima Injil. Jadi saudaraku, arus baliknya Injil, kembalinya Injil kepada Israel inilah yang saya sebut sebagai kegerakan kuda putih dan mesti kita kerjakan. Ini kegerakan besar. Kegerakan kuda putih itu tujuannya untuk memeteraikan bangsa Israel. Saudaraku, jadi begitu luar biasa ya saudaraku. Dalam kegerakan besar, saudaraku, jadi ketika kita menjangkau bangsa Israel itu dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih dan rentetan penghukuman meterai-meterai yang lain. Kita bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai selanjutnya. Tetapi mengenai kuda putih, ini kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini kegerakan menjangkau bangsa Israel. Saudara, kuda-kuda dan penunggangnya itu diluncurkan oleh Tuhan dalam rangka mempertobatkan Israel, saudaraku. Nanti kita akan membaca runutan ayatnya. Jadi seluruh Alkitab ini berintegrasi ya saudaraku, saling mendukung, saling menguatkan. Sehingga saudaraku, kita menemukan bahwa kegerakan kuda putih ini merupakan satu kegerakan mulia, yaitu ketika Injil kembali kepada Israel dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 dibacakan. Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, jadi meluncurnya kuda putih ini karena meterai pertama yang dibuka. Saudaraku, kemudian yang menyuruh meluncur kuda putih itu adalah yang pertama dari keempat makhluk di bait suci. Artinya, saudaraku, kegerakan kuda putih itu perintah dari dalam bait suci. Saudaraku, perintah dari dalam bait suci. Bukan perintah dari alam maut, saudaraku, tapi perintah dari bait suci. Bukan perintah dari iblis, tapi ini perintah dari bait suci. Kemudian meluncurlah kuda putih. Saudara, kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 2 ini memang beda dengan Wahyu pasal 19. Kalau Wahyu pasal 19 itu Tuhan Yesus bersama beribu-ribu orang-orang kudusnya. Tapi Wahyu pasal 6 ayat 2 ini adalah hambanya. Adalah hambanya yang dipakai untuk melakukan penjangkauan terhadap Israel. Itulah penunggang kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penunggang kuda putih di dalam Wahyu 6 ayat 2 ini adalah hamba yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau, mempertobatkan, memeteraikan bangsa Israel sehingga nanti akan termeterai sejumlah 144.000 orang dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Jadi saudara, kegerakan kuda putih, kemudian kuda merah, kuda hitam dan kelabu
itu bukan kuasa kegelapan ya saudaraku, tetapi hamba Tuhan yang diutus untuk menubuatkan, untuk mengatakan segala ketetapan Tuhan yang disebut sebagai ketujuh meterai. Ya, perlu saya beritahu juga, penghukuman 7 meterai yang ditulis dalam Wahyu pasal 6 itu penghukuman yang datang dari Allah Roh Kudus. Kalau penghukuman 7 sangkakala itu penghukuman yang datang dari Allah Sang Putra. Kalau penghukuman 7 bokor murka Allah itu penghukuman dari Allah Bapa. Jadi di akhir zaman ada 21 penghukuman. Kalau zaman Musa itu 10, di akhir zaman 21. Saudara, mari kita akan menurut saudaraku firman Tuhan, kita akan kembali mengikuti jejak dari para penunggang Buddha. Siapa mereka itu saudaraku? Jadi kegerakan Buddha putih, merah, hitam, dan kelabu itu bukan kuasa kegelapan, tetapi hamba Tuhan yang diutus untuk menubuatkan segala ketetapan Tuhan. Saudaraku, nah mari kita akan belajar penunggang Buddha. Siapa mereka itu? Kita akan membaca dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 16. Ini dibacakan saja. Kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 16. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Iya, kuda merah. Terus? Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Nah, ini belum begitu jelas. Tetapi di kitab Wahyu sudah sangat jelas. Tapi kalau di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ini warna-warna kuda belum begitu jelas ya. Di dalam kitab Wahyu sudah sangat jelas. Kemudian ayat 9. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Terus? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. 10. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, iya, inilah mereka yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Amin. Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Jadi kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, saudara, itu mereka semua adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjelajah bumi. Saudaraku, ayat 12. Ayat 11. Ya, 11. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Ya, terus. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Terus. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Terus. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Amin. Saudaraku, jadi Israel itu memang sedang kalau bahasa orang tua kepada anaknya gitu, sedang dihajar oleh orang tuanya Israel ini, oleh bapaknya supaya bertobat. Saudaraku, tetapi saudaraku, Tuhan itu sangat murka kalau dia sedang menghajar anaknya, kekasihnya, dia sedang mendidik kekasihnya. Kemudian ada bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang sementara aku murka sedikit, mereka ikut-ikutan nimbrung. Saudaraku, saudara punya anak, saudara sedang marahi anak saudara, mungkin memukul dengan rotan, kemudian tetangga saudara ikut-ikutan mukul, saudara pasti nggak senang. Saudaraku, jadi Tuhan itu juga demikian, saudaraku. Ketika Tuhan itu mendidik, menghimpit Israel, kemudian bangsa di sekitarnya itu mulai pesta pura, seneng-seneng, ikut-ikutan gontokin Israel gitu, saudara. Ya, Tuhan murka kepada yang begitu itu. Dilanjut. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam,
dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Amin. Jadi ini 4 penunggang kuda ini tujuannya adalah mempertobatkan Israel yang sudah lama dimurkai oleh Tuhan, yang sudah lama saudaraku jauh dari pertobatan. Saudaraku, kita akan baca lagi Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar tentang kuda-kuda itu. Ini sudah sering saya sampaikan, namun perlu saya sampaikan lagi supaya saudara itu betul-betul menjadi paham. Zakaria 6 pasal 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, terus Kereta pertama ditarik ya, oleh kuda merah, ya, kereta kedua oleh kuda hitam, ya, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. amin. Kalau ini sudah sama dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Namun susunannya saja yang berbeda. Di sini kereta pertama yang ditunjukkan kuda merah, kemudian kereta kedua kuda hitam, kereta ketiga ini kuda putih, kereta keempat kuda berbelang-belang dan loreng-loreng, saudaraku. Cuma susunannya yang sedikit berbeda. Ayat yang keempat, Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. amin. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan yang disebut 4 penunggang kuda tadi, mereka semuanya itu keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Artinya mereka betul-betul hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melawat, untuk menyelamatkan Israel. Jadi setelah kuda putih itu meluncur, saudaraku, yang merupakan genderang dari kesadaran bahwa kita harus menjangkau bangsa Israel, itu di belakangnya akan ada kuda merah. Damai sejahtera akan hilang, akan ada peperangan. Kemudian kuda hitam, akan ada kelaparan. Saudara, persiapan tahun-tahun yang akan datang itu tahun-tahun yang berat, berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi di dalam perekonomian dunia. Jadi kita harus bersiap-siap dengan baik, ya saudaraku. Ya, dilanjut. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. 8. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan mententeramkan rohku di tanah utara. Amin. Jadi kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu itu, saudaraku, itu bahkan ada yang dikatakan menenteramkan rohku. Jadi ini kegerakannya hamba Tuhan. Kalau menenteramkan roh Tuhan itu, saudaraku, kalau kegerakan setan nggak mungkin menenteramkan roh Tuhan. Jadi saudaraku, baik kegerakan kuda putih, merah, hitam atau kelabu, itu semua adalah utusan-utusan Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan untuk melancarkan penghukuman meterai-meterai. Tujuannya apa? Supaya Israel itu terhimpit, kemudian angkat tangan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita pujikan kurasa